Apakah mungkin orang berenak-enakan tanpa capek? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Allah tuh pemilik alam semesta ini, jemaah. Allah tuh pemilik Indonesia dan segala yang ada di dalamnya. Rembulan, mentari, bintang-bintang, seluruh alam semesta ini milik Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin, yang setiap sholat kita bertakbir mengagungkan namanya, Allahu Akbar. Kemudian gerakan demi gerakan kita lewatin dengan bertakbir dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Karena hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, malam ini malam tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah. Apa yang ada di benak kita? Apa yang sedang kita rencanakan? Di mana kita mengetahui detik berganti menjadi menit, menit berganti menjadi jam, jam berganti menjadi hari, dan hari-hari terus berkejaran menjadi malam, menjadi pekan, menjadi bulan, dan tak terasa ya 22 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Semua kepingin enak, cuma nggak mau capek. Emangnya konsepnya seperti itu? Apa besti? Besti, yang baru tahu besti itu ternyata ungkapan atau bahasa gaul ya, yang semoga Anda nggak salah artinya itu best friend. Baik, coba anak ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan, apakah mungkin orang berenak-enakan tanpa capek? Kita lihat konsep hidup di dunia. Pernah melihat pertandingan bola? Kita lihat ya bagaimana semua pemain bersama pelatih itu berpikir menjebol gawang lawan. Bagaimana bola itu bisa masuk ke gawang lawan. Gol. Kita lihat bagaimana mereka berlari-lari, berteriak-teriak. Mereka berkeringat. Mereka tak kenal letih. Semua tenaga dan energi dikeluarkan. Semua keahlian dikerahkan. Nggak ada yang santai. Nggak ada yang santai di lapangan bola tuh, nggak ada yang santai. Mereka bekerja keras. Bahkan sebelum turun ke lapangan, yang namanya pemain bola itu dilatih. Tidurnya diatur, makannya diatur, latihannya diatur, dan mereka lakukan itu. Sebagian harus berpisah dengan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan banyak dari kesenangan dia. Tujuannya apa? Hanya untuk mencetak gol.
bas untuk mencetak gol. Harus capek-capek seperti itu. Dapat apa sih sebenarnya ketika engkau mencetak gol? Target yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita sebenarnya. Tapi mereka berupaya. Karena mereka tahu kalau mau enak ya harus capek. Ahibati fillah, seorang yang ingin menjadi gubernur di DKI Jakarta, apa yang harus dia lakukan? Dia harus membuat perencanaan yang matang. Dia harus membuat tim yang dapat membantu dia untuk menggapai target. Target itu ada di ujung, tapi ada langkah-langkah yang harus mereka kerjakan. Kadangkala tidur pun mereka abaikan. Kira-kira berapa duit yang harus dikeluarkan? Berapa banyak kenyamanan yang harus ditangguhkan? Karena dia ingin jadi gubernur. Itu kalau targetnya jadi gubernur. Gimana kalau targetnya jadi presiden Republik Indonesia? Mau jadi presiden nih, apa yang harus dilakukan? Dia harus kampanye, berangkat ke sana, berangkat ke sini. Dia memiliki tim yang juga menyusun perencanaan yang matang. Bagaimana dia harus keluar duit? Ada biaya yang harus dia keluarkan. Haibati fillah. Ya, sesuai dengan target yang dituju. Seperti itu pula besarnya pengorbanan dan perjuangan. Nggak ada jemaah. Nih teman-teman yang masih muda-muda, yang sedang bersenang-senang, yang sedang menikmati hidup, katanya engkau tidak sedang menikmati hidup. Engkau sedang merencanakan penderitaan dalam kehidupan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَقَدْ أَجْمَعَ أُقَلَاءُ كُلِّ أُمَّةٍ, telah bersepakat semua orang-orang yang berakal sehat dari setiap umat, dari setiap etnis, dari setiap bangsa, dari setiap kaum, semua yang berakal sehat telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini tidak dicatat di PBB, enggak, tapi kesepakatan ini dicatat di akal setiap yang berakal sehat. Baik, kesepakatan atas apa? Kesepakatan ala anna an-na'im la yudraku bin na'im, bahwa yang namanya kenyamanan, kenikmatan itu untuk mencapainya nggak bisa dengan kenikmatan. Jadi perlu apa? Perlu perjuangan. Wa inna man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang memilih istirahat, yang memilih santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Dan beliau masih memberikan pencerahan ya buat kita. Beliau mengatakan, wa inna bihasabi rukubil ahwal wa ihtimalil masyaq takunul farhatu wal ladha. Sesuai dengan beratnya rintangan dan dahsyatnya penderitaan, seperti itu nanti manusia akan mendapatkan kesenangan dan kelezatan. Jadi berbanding lurus tuh. Seberat apa penderitaanmu, maka seperti itu pula kelezatan dan kesenangan yang kau akan dapatkan. Fala farhata liman la hamma lahu. Nggak ada kesenangan, nggak ada kesenangan yang sebenarnya bagi orang yang tidak punya himmah,
tidak punya tekad. Engkau gimana mau senang-senang kau nggak punya tekad? Wala ladzata liman la sabra lahu. Nggak ada yang namanya kelezatan, nggak ada buat orang yang tidak bersabar. Antum lihat orang-orang yang berjuang kemudian di tengah jalan putus, dia nggak akan bersenang-senang, dia tidak akan merasakan kelezatan. Kenapa? Harus sampai garis finish baru bersenang-senang di sana. Wala na'ima liman la syaqqa lahu. Nggak ada kenikmatan bagi orang yang tidak menderita. Engkau mau kenikmatan, kau harus menderita. Wala rahata liman la ta'abal. Nggak ada istirahat. Gimana mau dikatakan aku mau istirahat sedangkan engkau belum bercapek-capek? Oh, istirahat dari apa engkau? Apa yang kau kerjakan kau mau istirahat? Istirahat itu buat orang yang lelah, buat orang yang capek, buat orang yang letih. Bal idza ta'ibal abdu qalilan istaraha tawilan. Bahkan apabila seorang hamba capek sedikit, dikit aja capeknya, dia akan istirahat panjang sekali. Wa idza tahammala masyaqqata sabri sa'atan qadahu li hayatil abad. Kalau dia mau ya capek sedikit, merasakan beratnya kesabaran, sesaat aja. Sesaat aja, engkau mau hidup di dunia berapa tahun? Bayangin ya, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Istirahat. Bangun, ditanya berapa lama kalian tidur? Ya mungkin 1 hari atau setengah hari. Kehidupan ini pendeknya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang mau mengemban capeknya kesabaran sesaat saja, maka dia akan diantarkan kepada kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya. Wa kullu ma fi ahlun na'imil muqim fahuwa sabru sa'ah. Kelak ya, orang yang berada di surga, yang merasakan segala kenikmatan, itu karena kesabaran mereka sesaat sabar. Wa kullama kanat an-nufus ashraf wal himma a'la kana ta'abul badan awfar. Jadi ketika jiwa itu punya tekad yang besar, punya cita-cita yang luhur, maka badannya akan capek badannya untuk mengemban hal itu. Wa haddahu minar raha aqal. Dalam proses mencapai target dia, istirahat dia dikit istirahatnya. Kita lihat tuh pemain bola 45 menit terus lari sana lari sini, kemudian istirahat sebentar, masuk lagi. Ya, memang harus kayak gitu. Itu hanya untuk mencetak gol. Seperti itu jemaah. Ahibati fillah, bagaimana itu target duniawi ya. Antum lihatlah kalau membaca buku biografi orang-orang yang sukses ya, antum akan lihat ternyata dia capek, dia itu lelah. Makanya kadangkala nih bapaknya sukses, anaknya nggak sukses karena anaknya nggak pernah merasa capek. Anaknya belum pernah merasakan pahitnya perjuangan, beratnya kesabaran. Dia menikmati, tapi dia nggak sukses. Yang sukses siapa? Oh, bapaknya. Orang-orang ngomong apa? Oh, ini bapaknya yang orang kaya. Makanya kadang-kala Anda melihat ya sesuatu yang menarik di belakang truk. Kadang-kala ada tulisan yang menggugah hati, kadang-kala ada tulisan yang vulgar ya. Di antara tulisan yang menggugah hati ditulis itu, saya bukan penikmat hasil kerja orang tua, oleh karena itu saya kerja keras. Ya, kita lihat ya orang-orang kaya di dunia seperti siapa
yang punya Facebook, terus yang punya Windows, siapa? Iyalah orang-orang kaya itu. Coba engkau baca, dia berjuang, dia capek dulu, tinggal di ruangan yang sempit, tidurnya sedikit. Bagaimana dia berusaha untuk mencapai target dengan berlelah-lelah dahulu. Tapi kadangkala kita ngelihat anak muda sekarang, dia bersenang-senang sebelum waktunya. Dia salah berpikir. Ketika dia melihat orang bersenang-senang, oh enak, fulan bersenang-senang, masa anak nggak boleh bersenang-senang? Engkau belum waktunya. Coba kita lihat anak-anak yang kuliah, sesuai dengan target mereka ya. Yang targetnya ingin summa cum laude, oh semangat dia. Yang targetnya enggak lah, kepingin yang penting lulus, ya udah, dia akan bermalas-malas lagi. Ahibati fillah, apa sih yang sedang kita cari? Kalau bicara dunia, ya Allah, dunia ini, Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, Dhahak al-Mujashi. Beliau mengatakan, ya Dhahak, ma ta'amuka. Dhahak, apa sih makanan yang kau konsumsi? Kata Dhahak, al-lahmu wal-laban. Aku makan daging, minum susu. Terus jadi apa tuh? Daging yang dibakar ya. Mungkin kalau sekarang dibikin steak ya, dagingnya. Kemudian dikasih perhiasan macam-macam. Dikasih kentang ya, aduh Masya Allah. Disiramin sausnya. Terus jadi apa kata? Itu makanan jadi apa terus? Bahak mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Jadi kotoran. Iya. Na'udzubillah. Jadi itu. Kata Nabi SAW, itu permisalan dunia. Engkau lihatlah orang yang sukses, yang kaya raya, menjadi orang ternama, mobilnya puluhan, jabatannya tinggi, penghargaannya nggak bisa ditulis, nggak bisa disebutkan. Kalau yang pemain bola, dia mungkin punya bola emas, sepatu emas, segala penghargaan. Setelah itu kemana dia? Kemana? Kemana jemaah? Selesai. Semuanya ditinggalkan. Jadi kita targetnya terlalu rendah. Kalau yang target yang rendah aja orang itu capek, lelah. Gimana kalau target kita itu rumah? Ya, kalau tadi dikasih sepatu emas umpamanya, sepatu. Ini ada rumah yang bangunannya batu batanya itu emas yang bertumpuk semua. Yang satunya perak semuanya. Yang kerikil rumahnya permata, mutiara. Yang di sana nggak ada toilet, nggak ada toilet. Yang kalau kita mau makan apa yang kita inginkan datang, nggak ada yang terlarang di sana. Belum lagi bidadari, perempuan-perempuan, istri-istri dari bidadari surga. Kita tuh kalau mau melamar anak seorang pejabat aja, bagaimana perjuangan kita, cantik, kaya, berdarah biru. Gimana kalau itu bidadari surga? Yang kalau kita bicara bidadari surga, kita mau ngelamar bidadari surga yang kerudungnya itu Jakarta seisinya dikumpulkan jadikan duit untuk beli kerudungnya nggak cukup. Jakarta ada berapa gedung pencakar langit di situ? Ada berapa hotel-hotel di sana? Ada berapa mall-mall di sana? Kalau semuanya diduitkan untuk membeli kerudung bidadari surga, nggak cukup.
Kata Nabi SAW, wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya bidadari surga tuh lebih baik dari dunia dan isinya. Terus gimana? Kita harus berbuat apa untuk mendapatkan itu? Coba kita baca ya. Firman Allah di surat Sad ayat 49 sampai 57. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza dzikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab wa 'indahum qasiratut tarfi atrab hadza ma tu'aduna liyaumil hisab Inna hadza larizquna ma lahu min nafad hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab Jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad Hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Yang artinya ini adalah kehormatan bagi mereka dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang yang durhaka benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka Jahannam yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya, minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Barakallahu fiik. Ada kenikmatan dan ada azab. Untuk menuju kepada kenikmatan yang tiada habis-habisnya, kita perlu berjuang, ya, nggak bisa. Mau enak tapi nggak capek, nggak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita sebuah pesan bahwa kita harus berjuang. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Orang tuh nggak mau capek, nggak mau sakit, nggak mau lelah. Surga itu dipagari dengan semua yang nggak disukai oleh jiwa manusia. Sedangkan neraka nggak usah capek. Yang mau masuk neraka nggak usah capek. Iya, neraka ini bukan kesuksesan. Neraka tempat azab. Engkau kalau mau masuk neraka nggak perlu belajar, nggak usah sekolah. Terus ikutin nafsumu.
ikutin syahwatmu, karena semua yang enak-enak itu biasanya mengantarkan ke sana. Para sahabat Nabi, ketika mereka di Mekah, mereka ditindas, kebebasan mereka dibatasi. Mereka sebenarnya sih nggak neko-neko, mereka hanya mengatakan la ilaha illallah, bas, menjalankan agama ini. Mereka tidak menginginkan kesuksesan duniawi. Mereka tidak sedang berebut kekuasaan dengan orang-orang kafir Quraisy, enggak. Tapi mereka disakiti. Bahkan sebagian dibunuh sama mereka. Hanya gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya sebagian sahabat datang kepada Nabi SAW. Khabbab bin Arat mengatakan, ya Rasulullah, kita pernah mengeluh kepada Nabi SAW. Mengatakan, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Ya Rasulullah, apa engkau tidak berdoa memohonkan kepada Allah buat kami, meminta pertolongan untuk kemenangan kami? Artinya udah capek, udah lelah, sudah ada yang jadi korban. Nabi ketika itu sedang bernaung, bersandar di bawah naungan Ka'bah. Lalu beliau duduk menceritakan kepada mereka, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kalian. Gimana? Seorang di antara mereka diletakkan di dalam tanah, digalikan tanah, tersisa kepalanya. Lalu gergaji diletakkan di atas kepalanya, dan mulai gergaji itu digerakkan perlahan tapi pasti, melewatin kulitnya, melewatin tengkorak kepalanya, melewatin otaknya, sampai kata Nabi SAW terbelah menjadi dua, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Dan ada di antara mereka yumshatu bi amsyatin min hadid, yang disisir dengan sisir dari besi, sehingga yang namanya daging urat itu terpisah dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Enggak. Allah akan sempurnakan urusan agama ini sampai nanti pengendara wanita dari Son'a ke Hadramut berjalan dengan ontanya, dia tidak takut kecuali kepada Allah dan mungkin serigala yang akan menyerang domba-dombanya. Terus masalahnya apa? Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian terburu-buru. Ada orang yang terburu-buru mau memetik hasil kerjanya. Belum, perlu kesabaran, perlu perjuangan. Ketika mereka sudah sampai ke kota Madinah, selesai perjuangan mereka, udah 13 tahun di Mekah, ditindas, sampai ke kota Madinah, mereka bisa santai? Belum waktunya santai. Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Alhamdulillah. Tadi kita bicara kesuksesan dunia, orang itu harus berlelah-lelah, menyisihkan waktunya, mengorbankan keluarganya untuk kesuksesan dunia yang hanya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Maka Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mau masuk surga, kalian belum ditimpa dengan bencana-bencana, penderitaan-penderitaan, penyakit-penyakit, belum diuji dengan digoncangkan keimanan kalian agar nampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman, sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun?
Sampai seperti itu ya. Perjuangan. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi nggak ada ceritanya santai sebelum waktunya. Orang tuh kalau di tol, kalau mau istirahat nggak bisa seenaknya dia. Nunggu rest area dia. Nunggu rest area. Terus dia berjalan. Oh masih jauh rest areanya. Dia sabar. Ahibati fillah. Ada jalan terjal yang harus dilewati. Yang ingin melihat sunrise, kadang-kala dia mendaki gunung. Ya, sebelum subuh dia udah sampai ke gunung. Mau ngapain? Mau lihat matahari terbit. Setelah itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi bayangin ya, bagaimana dia mendaki gunung selama 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ketika dia melihat itu matahari terbit, hilang capek dan lelahnya. Itu kesenangan dunia. Gimana dengan kesenangan akhirat? Makanya Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Balad ayat 10 sampai akhir ayat ini, atau sampai ayat 18. Kalau ingin santai, ingin bersenang-senang, ya harus susah dulu, harus berjuang. Tadi kita udah dengar ucapan Ibnul Qayyim bahwasanya setiap orang yang berakal dari setiap bangsa, dari setiap umat itu sudah bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa, jemaah. Kita lihat dia, nelayan-nelayan yang pulang dia membawa ikan besar. Nggak bisa mancing di pinggiran. Harus berangkat ke tengah, harus capek, dia lelah, dan sebagian kapalnya terbalik. Kemudian dia masih selamat, besoknya berangkat lagi, karena dia tahu untuk mendapatkan ikan yang besar harus berjuang. Itu cuma ikan, hanya ikan. Gimana kalau bicara surga Allah Azza wa Jalla yang luasnya seluas langit dan bumi? Apa kata Allah di surat Balad ayat 10 sampai 18? Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabatin aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqsadah, yang artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Barakallahu fiik. Allah udah kasih tahu kita dua jalan. Yang satu jalannya terjal, mendaki, banyak tantangan, meletihkan, membosankan, capek kita melalui jalan itu, berat, banyak tantangannya. Yang satu jalannya mudah, nyaman, indah. Tapi yang jadi masalah, jalan yang indah dan nyaman itu akhirnya neraka. Sedangkan jalan yang terjal, mendaki, sulit, banyak perjuangan yang harus dilakukan karena melewati rintangan dan tantangan, itu akhirnya nanti surga. Maka Allah sebutkan, ini cerita tentang orang yang kaya raya dengan hartanya dia memuaskan jiwanya. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang sukar, jalan yang sulit? Apa jalan yang sukar dan sulit itu? Membebaskan budak. Artinya harta yang kau milikin, engkau gunakan untuk membebaskan budak, membebaskan tawanan, berbagi makanan kepada orang-orang miskin, kepada kerabat-kerabatnya. Dan manusia itu cinta sama hartanya. Makanya kita lihat orang itu punya uang umpamanya 1 miliar, dia bisa dengan 1 miliar beli mobil. Tapi mampukah dia bersedekah 1 miliar? Berat buat dia. Kalau beli mobil kesenangan jiwanya, aman. Tapi kalau sedekah bertentangan dengan jiwanya. Jiwa manusia itu cinta dengan harta. Tapi memang kalau mau nyaman ya harus berjuang. Mengeluarkan harta yang kau miliki di jalan Allah Azza wa Jalla. Thumma kana minal ladzina amanu. Dia orang baik, tapi dia beriman. Ini syarat utama. Karena kalau ada orang yang dermawan, yang suka berbagi, tapi nggak punya iman, ya dia hanya pencitraan belaka. Dia hanya berharap sanjungan. Dia berharap masuk rekor muri umpamanya. Bas. Tapi ini orang enggak. Dia tidak pamrih. Dia melakukan itu benar-benar lillahi ta'ala. Dia saling mewasiati dalam kesabaran. Perlu sabar. Oke, penghuni surga itu wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan mereka dikasih balasan atas kesabaran mereka. Kita tahu bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, lautan itu terbelah. Bagaimana Bani Israel ketika hidup di Mesir, mereka disiksa, mereka disakiti. Memang itu jalannya. Sampai-sampai mereka mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, "Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Ketika mereka disuruh bersabar, mereka mengatakan, kami nih disakiti, diganggu sebelum engkau datang, dan engkau datang pun tetap kita disakiti sama Fir'aun. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Allah membinasakan musuh kalian. Artinya perlu kesabaran. Bagaimana Masyitatu binti Fir'aun, yang Nabi alaihissalatu mencium aroma wangi ketika beliau mi'raj ke langit dan bertanya kepada Jibril, aroma apa ini? Ini aromanya Masyitatu binti Fir'aun bersama anak-anaknya. Bagaimana dia melihat satu persatu anaknya dimasukkan ke kuali minyak yang mendidih sehingga keluar menjadi tulang belulang. Anaknya yang kedua, yang ketiga, yang terakhir dirinya bersama bayinya. Tapi itu harus dilewatin. Harus. Bagaimana Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Mereka meninggalkan rumah-rumah mewah mereka. Mereka meninggalkan orang tua mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka demi menjaga keimanan mereka. Mereka siap lakukan itu.
Mereka tahu nggak bisa. Mau enak itu, terus kita nggak mau capek, nggak bisa. Apa istilahnya? Berenang-renang ke hulu apa? Lupa udah. Yang jelas ya capek-capek dulu, berpayah-payah dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Ahibati fillah, ada banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan dengan gamblang apa yang harus kita korbankan. Apa gitu? Engkau kepingin apa? Kalau kepingin neraka, udah nggak usah capek-capek. Engkau silakan bersenang-senang mengikuti syahwatmu neraka. Tapi kalau mau surga harus capek. Gimana capeknya? Gimana letihnya? Ya berjuang memerangi keinginan jiwa. Kita sukanya tidur tapi adzan dikumandangkan, ya harus bangun gitu loh. Kita cinta sama harta, kita capek ngumpulin harta, tahu-tahu disuruh mengeluarkan zakat. Ya memang seperti itu jalannya. Orang tuh kalau punya uang 1 miliar, zakatnya berapa? 25 juta. 1 M. Kalau dia punya 100 M, 25 miliar zakat. Iya. Kalau 100 M, 2,5 miliar. 2,5 miliar. Kalau dia punya 1 triliun, 25 miliar. Gimana orang ngeluarkan duit 25 miliar? Banyak banget sih. Ahibati fillah, coba kita baca surat Shaf ayat 10 sampai 12 supaya kita tahu apa sih yang seharusnya kita korbankan. Barakallahu fiik. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah engkau aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam syurga. Dan memasukkanmu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Barakallahu fikum. Haibati fillah, Allah janjikan kepada kita dosa-dosa kita dihapuskan, kemudian kita dimasukkan ke surga yang mengalir, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai dari khamar, ada sungai dari susu, dari madu, dari air, mengalir di bawahnya jemaah. Kita lihat orang-orang Jakarta tuh, kalau sudah weekend, apalagi liburan panjang, mereka itu siap ikut macet ke puncak. Jalur neraka kata orang-orang. Perjuangan dijalanin sama mereka, hanya sekedar untuk sampai ke villa,
Kata mereka, iya nggak apa-apa capek, tapi kan kita istirahat gitu loh. Ya, seperti itu pula konsepnya. Nggak apa-apa kita capek sekarang, bentar kita istirahat. Maka gimana caranya? Allah katakan, mau nggak kalian aku kasih tahu perniagaan yang nggak akan merugikan, yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Yang pertama apa? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalannya. Dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat jemaah. Haram ibn Milhan ya, bagaimana tatkala dia ditusuk dari belakang punggungnya sehingga pedang atau tombak itu tembus dan muncat darah. Lalu dia mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah, menang aku, kata dia, menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Orang yang membunuh itu bingung, ini gimana orang tewas, mati, terbunuh, tapi dia mengatakan menang. Ya memang dia punya target yang berbeda, dan dia tahu harus melewatin jalan yang susah payah. Ya kalian berjuang. Harta siapa yang kasih? Allah. Jiwa siapa yang memberi? Allah. Itu lebih baik buat kalian. Kalau kalian mau berpikir, kalau kalian punya ilmu, kalian akan siap berjuang, mengorbankan jiwa dan harta. Terus dapat apa? Itu tadi, diampuni dosanya, dikasih surga. Ahibati fillah. Kalau kesenangan dunia kita bisa capek, lelah. Kita lihat tuh orang-orang yang kerja, khususnya di Jakarta, yang keluar rumah habis subuh, yang pulang sampai rumah habis isya, dapat berapa duit dia sih? Dapat berapa? Setelah itu kalau dia dapat banyak pun kemana? Dia akan pergi membawa harta itu? Nggak ada. Dia bakal meninggal dunia, dia akan tinggalkan segala-galanya. Untuk yang itu dia siap capek. Tapi kadangkala untuk sholat, nggak sholat. Kita melihat sebagian anak-anak muda nih, Masya Allah, dia ikut olahraga ini, kuat dia. Hanya sekedar untuk mendapatkan medali emas, hanya untuk mendapatkan penghargaan belaka. Tapi untuk sholat yang bakal menyelamatkan dia dari api neraka, dia nggak mampu, kakinya tidak bisa berjalan. Bukan nggak bisa berjalan, memang target dia berbeda. Oh enggak lah Ustaz, semua orang mau ke surga. Iya betul. Siapa yang nggak mau ke surga? Kalau sekedar keinginan, iya. Tapi buktikan keinginanmu benar atau tidak. Dengan cara engkau jalanin nggak? Maka perlu kejujuran jemaah. Perlu kejujuran. Bukan sekedar ngomong doang. Sesuai dengan targetmu, kejujuranmu, maka seperti itu pahala yang kau akan dapatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashih. Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar-benar, dengan serius, bukan pencitraan, bukan ingin disanjung, tapi benar dari hatinya, ballaghahullah manazil syuhada, maka Allah akan menyampaikan dia ke kedudukan derajatnya orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya, karena dia punya tekad yang kuat. Dia tidak seperti orang lain, cuma ngomong doang, enggak. Jujur dia minta hal itu kepada Allah SWT. Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang bersiap-siap untuk berjuang, tahu mati. Gimana? Inna Allah Azza wa Jal qad awqa'a ajrahu ala qadri. Allah sudah memberikan pahala kepada dia sesuai dengan kadar niatnya.
Rawahu Abu Dawud. Dan bagaimana Nabi SAW menyikapin orang-orang yang gak bisa berangkat perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang dengan jarak tempuh 700 km dari Madinah. Kondisinya pada waktu musim panas. Yang orang mau keluar itu malas. Tapi itu menjadi ujian kebenaran niat mereka. Ketika Nabi pulang dari Tabuk, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok manusia di mana tidak ada satupun jalan yang kalian lewatin atau satu lembah yang kalian jalani melainkan mereka bersama kalian. Mereka dapat pahala seperti kalian. Mereka bersama kalian. Apa kata para sahabatnya heran? Ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Mereka di Madinah, mereka nggak ikut capeknya perjalanan, mereka nggak ikut kena panas, nggak ikut kena dingin, mereka dapat pahalanya bersama kita. Kata Nabi SAW, wahum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Habasahumul udhur. Mereka nggak bisa jalan karena ada alasan. Tapi mereka punya niat yang kuat. Nah, kita ini gimana niat kita? Orang yang niat mau capek, mau lelah, niat mau bangun malam, nggak bisa bangun malam, tulis pahala bangun malam buat dia. Ahibati fillah. Pernah ada seorang, dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW memberikan bagian dia dari harta rampasan perang. Ini sepertinya ketika pulang dari perang Khaybar. Ketika dikasih, dia heran. Maka dia bawa harta itu kepada Nabi SAW. Apa ini? Kata. Apa ini? Aku kok dikasih duit ini apa ini? Ma'ala hadha ittaba'tuka. Aku tuh masuk Islam mengikutimu bukan karena harta. Enggak. Tapi kata dia, walakinni ittaba'tuka ala an urma ilahahun. Aku mengikutimu dengan harapan ada anak panah yang tembus. Kemudian aku mati, fa'adkhul jannah. Allah. Kata Nabi SAW, intasduq illa yasduq. Kalau benar niatmu seperti itu, maka Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Akhirnya tidak berapa lama, tahu-tahu umat Islam bangkit lagi untuk memerangi musuh. Ada musuh yang datang, kemudian orang itu tewas, ya, dibawa sama sahabat Nabi menuju kepada Nabi SAW. Dalam kondisi dia sudah kena anak panah. Di tempat dia menunjukkan anak panah itu, kata Nabi SAW, ahuwahu, benar dia itu? Dia orangnya? Kata para sahabat, nah, iya dia orangnya. Yang tadi dikasih duit gak mau, kemudian dia mengatakan ingin ada anak panah yang tembus di lehernya. Benar dia ya Rasulullah. Sadaqallah fasadaqahu. Benar niat dia untuk Allah, maka Allah memberikan apa yang dia niatkan. Rawahun Nasa'i. Ahibati fillah. Dunia ini bukan tempat istirahat, bukan tempat bersenang-senang. Ataun qalil. Dunia ini tempat juangan. Dan di masa sekarang, untuk masuk surga semakin berat. Untuk mendapatkan kesenangan akhirat yang kekal dan abadi, kita harus lebih menderita. Kata Nabi SAW, ya'ti 'ala nasi zamanun, akan datang suatu masa kepada manusia, al-qabid 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti yang berpegang teguh dengan bara api. Yang memegang bara api, panas, sakit tangan. Sebagian orang, kata Nabi SAW, alimin bi amri dunya
jahil bi amril akhirah. Urusan dunia pinter dia. Untuk menggapai kesuksesan dunia, dia bisa merencanakan, dia mau berlelah ria, dia mau berletih, berpayah, capek, mengeluarkan uang, meninggalkan keluarga, dia lakukan itu. Untuk urusan akhirat, masa bodoh dia. Tak ngerti apa-apa. Ini orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Jifatin billahi wa himarun binnar. Ini orang kalau malam hari seperti bangkai, tidur, istirahat, nggak ada bangun malam, nggak ada mengingat Allah. Di siang hari seperti keledai. Tahu keledai? Himar, keledai. Kerja, kerja, kerja terus untuk mengumpulkan dunia. Malam jadi bangkai. Bahkan ada yang siang malam jadi keledai sekarang. Haibbatifillah. Apa nggak cukup kita melihat orang-orang kaya yang telah meninggalkan hartanya? Kemudian kita tidak bersiap-siap untuk berjuang mencari akhirat kita. Hebat fillah. Ingat, semua orang yang berakal dari setiap golongan, dari setiap bangsa telah bersepakat kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan yang lebih mengutamakan istirahat akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.